Kita mulai dialog bersama dengan Bang Rizal Ramli dan juga Bang Effendi Simbolon. Kami bacakan kembali tuntutan-tuntutan dari kami ini. Yang pertama yakni menuntut penyelenggara negara khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa yang tidak menyimpang dengan semangat dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang poin kedua yakni menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam menanggulangi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri. Poin ketiga, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Rizal Ramli. Kemudian poin keempat, menuntut penyelenggara negara khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara. Ya, kemudian di poin kelima tuntutan dari kami menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan yang keenam menuntut penyelenggara negara khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberikan peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu toleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat Indonesia. Dan poin ketujuh pemirsa, menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang kedelapan merupakan tuntutan terakhir dari kami, menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MK untuk menyelesaikan atau melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Ya, itu adalah beberapa tuntutan-tuntutan dari kami yang tampaknya mungkin saat ini dianggap oleh sebagian pihak belumlah dipenuhi oleh masyarakat sepenuhnya. Saya ingin ke Bang Effendi Simbolon terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda atas terbentuknya kami ini dengan sejumlah tuntutan-tuntutan yang ada? Ya, kita tentu melihat ini sebuah realita ya, bahwa mereka yang tergabung dalam gerakan kami ini juga kan para tokoh-tokoh yang sudah begitu besar juga jasa-jasanya di ini ya. Kita tidak pungkiri bahwa apa yang menjadi poin-poin yang dilakukan atau disampaikan dalam deklarasi tadi pagi itu juga saya kira penting untuk ditanggapi secara baik, secara serius oleh pemerintah ya. Jangan kemudian itu dikesampingkan gitu, karena ada hal-hal yang kira dari 8 tuntutan itu juga yang memang secara nyata ada terjadi di saat ini. Sebutkan saja Bang, poin yang mana Bang yang menurut Anda nyata terjadi di Republik ini? Ya, di luar masalah ideologi, misalnya soal-soal di luar yang adanya gerakan ingin menumbuhkan komunisme, saya itu mungkin nggak bisa juga dijadikan sebuah alasan karena tidak ada justifikasi yang kuat ya di dalam sebuah program atau gerakan apapun di saat ini untuk mengembalikan paham komunis di Indonesia. Dan itu lebihnya saya kira hal-hal yang ada yang nyata begitu, yang jadi kelemahan juga dalam penyelenggaraan negara baik di eksekutif maupun di kami yang di legislatif. Saya kira ini masukan yang sangat penting, dan penting saya kira untuk dimediasi, untuk dilakukan dialog ya, dialog antara bangsa, satu di pemerintahan, yang satu mungkin di non pemerintah, di non parlemen. Jadi terjadilah kemudian dialog yang konstruktif, gitu. Yang akhirnya kan yang merasakan manfaatnya juga rakyat sendiri. Bang Effendi,
Oke, kita tahu bahwa memang saat ini menurut para wakil rakyat di DPR tidak ada lagi itu oposisi, tidak ada lagi koalisi, begitu semua satu menjadi satu. Tetapi kita tahu bahwa ada perbedaan sikap, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan antar fraksi-fraksi di DPR RI. Katakanlah saat ini yang memang agak berseberangan, katakan dengan pemerintah ada salah satu partai. Apakah ini bisa dikatakan karena lemahnya kekuatan mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah, makanya nanti ini muncullah adanya kami. Bagaimana Abang merespons soal hipotesa tersebut? Kalau dikatakan bahwa ada satu atau dua atau berapa yang masih dalam posisi sebagai oposisi, sementara di lain sudah masuk dalam aliansi koalisi pemerintah, saya kira juga nggak secara nyata begitu ya. Kadang juga begitu cair dinamika yang begitu harmoni juga, jadi hampir tidak terlihat adanya garis pemisah antara mana yang ikut dalam koalisi pemerintah, mana yang ada di luar pemerintah. Jadi itu saya kira kalau kita ikuti dinamika politik khususnya ya di DPR, tidak secara tegas begitu bahwa ada yang oposisi, ada yang kadang kami juga di pemerintah sendiri juga melakukan koreksi juga. Jadi seperti kata sambutan Ketua DPR di tanggal 14 yang lalu juga itu cukup kritis juga, memberikan pernyataan-pernyataannya ke Presiden, ke pemerintah langsung ya di forum paripurna. Jadi baik, Bang Effendi, tapi kan seperti ini juga, Bang Effendi, bila ada yang mengkoreksi, mengkritik pemerintah secara tajam, baik itu organisasi maupun personal, tindakannya juga kan bisa dibungkam oleh pemerintah kepada oknum-oknum tersebut. Anda melihatnya seperti itu tidak? Enggak juga, saya sering ngeritik pemerintah, ngeritik Pak Jokowi langsung, nggak apa-apa kok. Karena Anda berada di internal, bagaimana yang berada di eksternal? Enggak juga, saya kira kita ya sepanjang itu dalam kancah politik ya memang permainan politik itu kan sangat sangat unik begitu ya. Jadi kita juga tidak juga harus cengeng begitu dalam kancah politik ya memang bertarung lah. Zaman dulu juga saya kira sampai sekarang kali Anda masuk dalam kancah politik ya memang ya tidak selalu manis, tidak selalu baik, tidak selalu nyaman gitu. Lalu juga kita silih berganti lah apa yang kita rasakan. Jadi saya kira saya menghargai apa yang dilakukan oleh para tokoh, teman-teman yang punya integritas yang baik, yang nyata selama ini ya. Jadi saya kira biar aja diteruskan. Hanya masalahnya ini kan menjadi ketidakidealan, tidak ideal di dalam politik demokrasi kita, karena seharusnya siogianya suara-suara ini disuarakan oleh parlemen, oleh partai politik. Jadi ada koreksi yang konstruktif begini, harusnya partai politik lah yang melakukan kerja-kerja politik untuk memperbaiki bila pemerintah dianggap kemudian oleh tadi beberapa tuntutan tadi memang tidak serius, tidak fokus, kemudian bias dan seterusnya. Saya kira, nah ini kan yang terjadi kan ada kekuatan ekstra parlementer yang digawangi oleh para tokoh-tokoh ya, yang saya kira ini satu keadaan yang berulang karena kita memang tidak terlepas dari sejarah demokrasi, sejarah politik kita. Selalu kekuatan ekstra parlementer ini akhirnya bisa mempengaruhi jalannya sejarah dari perpolitikan di Indonesia. Jadi mempengaruhi dalam artian gimana, Bang? Mempengaruhi dalam artian gimana? Apakah mempengaruhi bisa membuat pemerintah menjadi lebih baik lagi, atau dalam artian apa, Bang, menangkapnya? Ya kita lihat, kalau lihat dari sisi bagaimana dari Orde Lama ke Orde Baru itu kan kejatuhannya juga kan diawali dengan gerakan-gerakan ekstra parlementer yang kemudian akhirnya dari konfrontasi menuju kompromi, yang akhirnya komprominya kan di parlemen. Dan demikian juga Orde Baru ke Orde Reformasi kan melalui gerakan-gerakan yang kecil dari mulai pinggiran dulu sampai akhirnya ke tengah dan seterusnya, akhirnya mengemuka menjadi isu nasional, akhirnya turut merubah perjalanan sejarah perpolitikan nasional. Akhirnya kita lahirlah reformasi. Jadi
ini saya tidak tahu apakah ini juga menginspirasi para tokoh yang kemudian ingin menggerakkan, yang seharusnya ini kan adanya di partai politik. Karena konstitusi kita kan hanya mewadahi sebenarnya jalur perjuangan itu kan melalui partai politik. Bang Rizal Ramli. Realita di Indonesia secara empiris juga seperti Bang Rizal ini juga kan tokoh-tokoh ekstra parlementer dari kampus ke kampus. Poinnya sudah dapat kita Bang Effendi. Bang Rizal ini perlu dijawab juga Bang, agar gerakan ini tidak menjadi pepesan kosong semata, solusinya jelas untuk Indonesia apa? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa. Ya pemirsa, salah satu poin yang tadi kami tangkap, salah satu yang cukup menarik adalah harusnya kritikan-kritikan terhadap pemerintah ini disampaikan oleh wakil rakyat di parlemen ataupun di DPR, bukanlah disampaikan oleh ekstra parlemen seperti di luar yang dibentuk oleh kami ini. Karena itu tidak dirasa kuranglah ideal. Bagaimana Bang Rizal Ramli? Gerakan ini dianggap tidaklah ideal Bang Rizal Ramli? Tisa, saya setuju sekali. Begitu kejatuhan Pak Harto, zaman Habibie sama Gus Dur, anggota DPR-nya sangat berani-berani sekali. Karena tidak ada aturan anggota DPR bisa dipecat atau di-recall. Tapi setelah pemerintahan Gus Dur, dibikinlah aturan di mana anggota DPR itu bisa di-recall oleh ketua umum. Akibatnya anggota DPR tidak lagi terlalu kritis, tidak ada perdebatan kebijakan yang menyeluruh, dan rakyat juga capek kalau nyampein pesannya ke DPR, nggak akan ada follow up. Kalau begitu mah lebih bagus dibubarin aja anggota DPR-nya, 7 ketua umum partai itu jadi yunta aja sama pemerintah, lebih efisien. Ngapain ngurusin gaji 560 orang anggota DPR, tapi sama sekali tidak nyampe aspirasi rakyat. Orang kayak saya ketempuhan, Tisa. Saya itu sering sekali di SMS, di telepon rakyat, didatengin, Pak Ramli tolong dong tarif listrik naik kemahalan nih, tolong bantuin. BPJS naik seenaknya aja, tolong bantu. Harusnya ini kan DPR, tapi karena DPR-nya ketakutan ada undang-undang recall itu, makanya nanti kalau ada perubahan kita harus ubah. Anggota DPR hanya boleh diganti kalau melakukan tindakan pidana atau diminta oleh rakyat di daerah pemilihnya. Lalu, nah banyak lagi hal-hal seperti ini. Kami kan cuman menyampaikan ini loh, ya kan, aspirasi masyarakat, dan ini loh jalan yang lebih baik, tolong lempengkan. Nah, ternyata dukungan dari rakyat luas sekali. Waktu deklarasi tadi, itu diikuti deklarasi dari berbagai kota di seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan. Diikuti oleh orang-orang Indonesia di luar negeri yang menunjukkan bahwa mereka juga capek dengan kondisi krisis yang nggak jelas juntrungannya dengan kelemahan kepemimpinan model begini. Baik, jadi Bang Rizal, kalau seandainya tuntutan-tuntutan dari kami ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh kami? Saya kira sih sampai titik ini gerakan moral dan intelektual, ya. Dari bahasanya aja tadi kan cukup komprehensif tuntutan-tuntutannya. Cuman buat rakyat barangkali terlalu masih susah itu bahasa itu, ya. Berbeda misalnya dengan tritura dan sebagainya. Tapi pada waktunya kalau tuntutan ini tidak didengarkan, saran-saran ini tidak didengarin, tentu formatnya juga akan mengalami perubahan. Cuman sampai titik ini disepakati bahwa formatnya ya gerakan yang meminta pemerintah untuk melakukan dan memperbaiki kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya, bahwa di kemudian hari formatnya bisa berubah supaya lebih komunikatif sama rakyat, itu sih besar kemungkinan pemerintah lah yang menentukan apa akhirnya. Kalau mereka dengar, tentu mereka akan lebih baik, mereka akan lebih diterima. Kalau mereka ndablek, ya kan, tutup mata, tutup telinga, tidak aneh nanti bisa terjadi sesuatu. Terima kasih.
Baik, terakhir saya ingin ke Bang Effendi Simbolon. Bang Effendi, ini tadi kalau kita tangkap, kami ini dibentuk karena ada rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah, tapi di sisi lain juga adanya kami ini karena ada ketidakpercayaan, ada kekecewaan juga kepada wakil rakyat, Bang. Abang sebagai wakil rakyat melihat ini bagaimana, Bang? Ya, itu juga bisa kita pahami ya. Jangankan kami yang mewakili rakyat, kami sebagai wakil rakyat juga bisa jadi tidak juga bisa puas yang kita harapkan ya. Jadi kalau tolok ukur kita pada saat pidato Ketua DPR kemarin itu juga, itu kan isinya kan kata seluruh anggota DPR diucapkan di sebuah pidato kenegaraan, pidato yang sangat terbuka, itu juga jelas melakukan banyak koreksi-koreksi terhadap kinerja pemerintah. Jadi kita juga tidak bersembunyi di dalam persoalan yang ada ya. Tetapi lagi-lagi kan tidak semudah membalikan telapak tangan begitu. Saya kira di satu sisi pemerintah juga, Presiden cukup bekerja keras, tapi sisi lain juga mungkin dalam memilih para kru dalam kapasitas kabinetnya juga kurang baik ya, sehingga kemampuan dari para krunya dia yang dalam kabinet ini juga tidak bisa melaksanakan. Saya juga sejak awal juga menyaksikan begitu, bagaimana dengan nahkoda periode yang kedua, tapi dengan kombinasi kru yang masih ada yang pemula, yang tidak punya pengalaman, tidak punya know-how, tidak punya jejaring, tidak punya nilai-nilai plus, nilai tambah dalam pengelolaan negara ya. Jadi kan itu memang ketika ada pandemik, ada COVID seperti ini ya memang semakin kelihatan ada kelemahan-kelemahan itu yang saya kira bagian yang harus juga diperbaiki oleh Pak Jokowi, oleh Presiden, oleh pemerintah. Tapi ini tamparan yang keras juga, Bang Effendi. Rakyat sudah tidak lagi percaya dengan parlemen. Rakyat malah percaya dengan yang non-parlemen. Menyuarakan tadi versi Bang Rizal Ramli. Ya, ada sebagian seperti itu ada. Tapi kan undang-undang kita, konstitusi kita kan masih mengamanatkan penyaluran aspirasi perjuangan itu kan melalui partai politik. Dan keterwakilannya di parlemen itu kan oleh partai politik. Jadi silahkan saja kita berjuang melalui partai politik. Bahwasanya saya katakan tadi secara empiris, kesejarahan sejarah Republik ini juga ada kekuatan ekstra parlementer yang berujung ke parlemen yang kemudian merubah setiap rezim ke rezim. Itu juga fakta, itu juga realita. Dari zaman ke zaman, dari zaman Soekarno ke Soeharto itu diawali dengan gerakan tani kapi juga dulu zaman Orde Baru mulai muncul, kemudian Orde Barunya kemudian lengser juga digerakkan juga melalui kekuatan mass movement yang melalui mahasiswa dan seterusnya, demikian juga dan seterusnya. Jadi role model ini memang juga bisa jadi diminati oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan menuju ke titik kekuasaan itu ya. Saya kira ya banyak cara lah menuju, tapi kan satu hal yang sebenarnya kita bagaimana melalui konstitusi. Tapi yang terjadi di Republik ini selalu memang dari ekstra parlementer dulu menuju ke parlemen, jadi dari konfrontasi menuju kompromi ya. Jadi ya kita lihat dinamika politik sekarang antara dua rival yang capres Prabowo dengan Jokowi sekarang sudah satu meja dalam posisi satu ranjang malah mereka. Jadi susah kita untuk mendefinisikan politik di Indonesia. Jadi ya saya kira mari kita saling menghormati lah, sepanjang koridor-koridor semangat saling menghormati. Kita masih terima kasih. Ya silahkan saja saya kira ya. Baik, terima kasih Bang Effendi Simbolon dan juga terima kasih Bang Rizal Ramli sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Bapak-Bapak.